Dan sembari itu, dalam proses penegakan hukum, tentu Presiden memahami bahwa ada perbedaan cabang kekuasaan, sehingga Presiden tidak boleh dan tidak mau turut campur dalam proses hukum yang saat ini kita ketahui sedang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyelidik dan penyidik, dan baru saja melimpahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum. Demikian, Pak. Kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar, dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi besar. Namun yang jadi obrolan publik bukan sekedar nilai korupsinya. Publik juga bertanya tentang drama di balik kasus. Khususnya usai polisi tiba-tiba melimpahkan dan menyerahkan begitu saja kasus Febri ke Kejaksaan Agung untuk diusut sendiri. Apakah ini murni penegakan hukum atau ada tarik ulur kepentingan dan ego sektoral antar lembaga? Lantas, mengapa bukan KPK yang menangani kasus Febri agar lebih netral? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom di sore hari ini. Ada Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf, selamat sore Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Tasya, Pak Sore. Yusuf. Terima kasih untuk waktunya. Saya langsung ke Mas Kurnia mungkin ya. Mas Kurnia, kalau dari Bakom sendiri mungkin kita ingin tahu apa sebenarnya reaksi Presiden terhadap kasus ini. Ya, yang pertama dalam aspek pemberantasan korupsi, ini sudah menjadi komitmen yang kuat dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sebelum beliau menjabat sebagai Presiden, dalam komitmen janji politik yang dituangkan di dalam Asta Cita terdapat poin mengenai upaya pemberantasan korupsi. Kemudian dalam banyak tindakan, kebijakan, dan pernyataan, Presiden berulang kali mempertebal pesannya soal keberpihakan pada upaya pemberantasan korupsi. Maka dari itu, ketika ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum, baik KPK, Polri, maupun Kejaksaan Agung, maka Presiden mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi tersebut. Dan sembari itu, dalam proses penegakan hukum, tentu Presiden memahami bahwa ada perbedaan cabang kekuasaan, sehingga Presiden tidak boleh dan tidak mau turut campur dalam proses hukum yang saat ini kita ketahui sedang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyelidik dan penyidik, dan baru saja melimpahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum. Demikian, Mbak Tasya. Ya, Mas Kurnia, artinya tidak ada instruksi khusus ya dari Presiden, karena informasi yang kita ketahui kan Presiden sempat memanggil Menhan, Kapolri, Jaksa Agung pada Sabtu malam. Adakah instruksi khusus yang kemudian kita lihat hasilnya mereka konferensi pers bersama, kemudian menyatakan bahwa dua-duanya baik-baik saja, tidak ada masalah, terus bersinergi, terus solid. Adakah instruksi untuk menampilkan bahwa dua institusi ini baik-baik saja? Ya, saya rasa itu dua hal yang berbeda. Kalau instruksi terkait dengan penegakan hukum, tentu Presiden tidak mencampuri urusan itu. Presiden menghormati dan menghargai setiap upaya penegakan hukum. Kemudian yang kedua, instruksi agar tetap menjaga kekompakan, saya rasa itu instruksi yang selalu Presiden gaungkan. Apalagi ketika ada diskursus di tengah masyarakat terkait dengan ketidakcocokan antar aparat penegak hukum, tentu Presiden memberikan pesan kepada masyarakat bahwa seluruh aparat penegak hukum tetap bersinergi dalam upaya penegakan hukum. Ketika upaya penegakan itu dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, tentu Presiden memastikan harmonisasi
integrasi kerja itu tetap berjalan dan itu yang akan diperlihatkan kepada masyarakat. Oke, berarti Demikian, Mbak Tasya. artinya konferensi pers yang kita saksikan siang tadi memang bagian dari instruksi Presiden ya, Mas Kurnia? Iya, saya rasa instruksi itu terus disampaikan oleh Presiden bahwa tadi ada konferensi pers antara Kapolri dan Kejaksaan Agung itu tentu membuktikan soliditas dari aparat penegak hukum yang memang menjalankan tugas secara benar dan baik dalam upaya pemberantasan korupsi. Siapapun di tubuh institusi manapun ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam kerangka penegakan hukum, maka harus diproses hukum. Itu saya rasa pesan tegas yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, Demikian, Mas Kurnia, Mbak Tasya. kita masuk ke isu yang sangat mengganggu di masyarakat saat ini adalah bagaimana kepolisian kemudian setelah membongkar kasus sebesar ini yang melibatkan pejabat tinggi, Jampitsusnya yang kemudian menjadi tersangka, tapi kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Apa arahan Presiden untuk ini? Iya, dalam kerangka penegakan hukum, itu ada yang dinamakan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Ada diferensiasi fungsional. Kalau saya bicara sedikit teknis hukum ya, apa diferensiasi fungsional itu? Ketika kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka ranah penuntutannya tidak boleh ada di kepolisian. Maka kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, penuntutan itu ada di dua lembaga. Satu di Kejaksaan Agung, dua ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga pilihan manapun yang diambil itu sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Tentu timbul pertanyaan di tengah publik, bagaimana transparansinya? Ya tentu pemerintah menjamin penegakan hukum ini tetap akan transparan, objektif, dan independen. Bagaimana cara menjaminnya, Mas Kurnia? Terlebih jika nanti masuk pada proses persidangan, maka sifat persidangan itu persidangan yang terbuka untuk umum. Masyarakat bisa melihat ketika ada masyarakat yang tidak sependapat, tidak sepakat dengan upaya penegakan hukum, toh masyarakat juga mempunyai hak. Misalnya di kepolisian ada Kompolnas, di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan. Jika masyarakat melihat ada tidak independen, tidak objektif, masyarakat bisa melaporkan itu ke lembaga pengawas. Jadi fungsi-fungsi check and balance itu sebenarnya ada di setiap tingkatan proses hukum dan ada di semua lembaga penegakan hukum. Jadi saya rasa itu kembali pada pilihan dari Kepolisian Republik Indonesia yang pada akhirnya melimpahkan berkas ke Kejaksaan Agung. Demikian, Pak. Mas Kurnia, ini yang protes lumayan banyak ya Mas, ada dari PUKA, kemudian kita lihat bagaimana Profesor Mahfud MD banyak sekali dikutip mengatakan bahwa ini bukan saja tidak ada landasan hukum yang kuat, tetapi juga berpotensi menyalahi KUHP. Dengan potensi seperti ini dan kemudian ketidakpercayaan publik apakah kejaksaan akan mampu mengusut kasus yang melibatkan pejabatnya sendiri, tidak adakah instruksi dari Presiden untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan transparan dan dilepas dari Kejaksaan Agung? Ya, yang pertama, instruksi tentang independensi, objektivitas, dan profesionalitas pasti digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun terkait dengan teknis, penuntutan, dan lain sebagainya, tentu Presiden tidak mencampuri urusan itu. Akan tetapi, sebagaimana tadi saya sampaikan, prinsip diferensiasi fungsional pada penegakan hukum, lembaga penuntutan itu ada Kejaksaan Agung dan KPK. Kedua-duanya jika dipilih oleh kepolisian, itu adalah tindakan yang benar secara hukum. Demikian, Pak. Oke, jadi sampai sejauh ini Presiden tidak ada masalah dengan bahwa kasus Jampitsus akan ditangani oleh Kejaksaan Agung, begitu ya kira-kira Mas Kurnia? Ya, tidak ada masalah karena memang secara hukum itu dapat dilakukan. Demikian. Oke, saya bergeser dulu ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini memang diskusi di publik kemudian menimbulkan polemik yang kemudian menimbulkan mungkin bisa disebut ketidakpercayaan terhadap bagaimana nanti Kejaksaan Agung akan mengusut pejabatnya sendiri. Salah satu yang kemudian jadi argumen adalah bagaimana tersangka belum diperiksa dan berkasnya belum P21. Komentar Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pertama, yang paling utama kan kasusnya itu diusut
kasusnya sendiri jelas dan diusut tuntas. Itu tentu komitmen bangsa ini terkait dengan pemberantasan korupsi itu yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ketika ini ada kasus yang telah dilakukan penyidikan oleh Polri, maka itu jelas menurut alasan hukum dan tuntas menurut alasan hukum. Itu yang paling utama. Yang kedua, ini kan kita bicara satu sisi pada aspek criminal justice system. Tapi pada sisi lain kita juga bicara tentang sistem peradilan pidana, tindak pidana korupsi. Nah, tentu ada hal yang sangat spesifik. Nah, di dalam sistem peradilan pidana terpadu, nah, kan penyidik Polri itu memang disebut dalam KUHP yang baru sebagai penyidik utama karena dia memiliki kewenangan melakukan penyidikan kepada semua tindak pidana. Nah, itu. Nah, ketika melakukan penyidikan, kan sudah pasti memiliki dasar. Ini yang kami pantau terus. Baik, sebagai Pak Yusuf, pengawas fungsional. kalau Anda Itu melihatnya dulu. bagaimana kemudian kepolisian akhirnya mengalihkan ke Kejaksaan Agung, ini Anda sebagai Kompolnas melihatnya memang ini sudah wajar atau polisi di bawah tekanan atau ada sesuatu di baliknya, Pak Yusuf? Kami tidak bisa menyampaikan di forum ini wajar dan tidak wajar, karena proses ini masih panjang. Tadi, ada sistem peradilan pidana terpadu, tapi ada sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi. Nah, di dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, penyidik itu tidak hanya Polri, tapi ada penyidik jaksa, ada penyidik KPK. Nah, terkait dengan yang dipahami saat ini, menurut kami dalam proses pantauan kami, ini menyerahkan penyidikannya kepada jaksa. Sepanjang memiliki alasan hukum, itu yang harus dipahami dulu. Gitu. Nah, lain hal apabila jaksa itu tidak memiliki kewenangan penyidikan, maka penyerahan penyidikan yang dilakukan oleh Polri tidak memiliki alasan hukum karena posisi jaksa sebagai penuntut umum. Baik. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua jangan dipotong dulu. Kita kan tahu di dalam hukum tindak pidana korupsi Indonesia ada lembaga yang memiliki kewenangan dan tugas mensupervisi. Ada lembaga yang memiliki koordinasi. Nah, itu kan KPK. Tentu yang kita dorong pada saat ini menjadi momentum semua aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di dalam sistem peradilan pidana korupsi untuk bisa bersinergi dan saling mengawasi. Baik. Itu kita dukung. Baik. Itu kita dukung. Baik, Pak Yusuf, artinya kalau dari sudut pandang Anda melihatnya ada ya landasan hukum untuk kepolisian melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung meskipun tersangka belum diperiksa, meskipun ini bukan P21? Ya, ini ya bagian dari yang kita pantau karena diskursus publik yang saat ini itu bagian men-challenge apa yang akan menjadi alasan hukum kepolisian menyerahkan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum. Yang dalam hal ini saya pahamkan tadi, di dalam hukum tindak pidana korupsi, jaksa memiliki kewenangan penyidikan. Ini akan menimbulkan konflik kepentingan, betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Ketika SPDP itu dibuat oleh Polri di dalam melakukan penyidikan kasus ini, kan SPDP itu kan juga dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, di dalam penegakan selanjutnya, agar ini kasusnya jelas dan tuntas, kita mendorong sinergi penyidikan yang dilakukan itu, baru ada supervisi dari Siapa KPK. yang mengawasi kira-kira Pak Yusuf? Ya, Kompolnas akan terus mengawasi bagaimana proses sinergi yang dilakukan antara penyidik Polri dengan jaksa nanti selama proses penyidikan ini berjalan, tapi
terkait dengan supervisi sendiri kan terkait dengan tindak pidana korupsi kan itu ada tugas KPK, ada kewenangan KPK. Ini yang akan kita pantau juga apakah selama ini proses penyidikannya sementara yang kami peroleh informasinya itu sudah dalam supervisi KPK, termasuk kemarin rilis yang hari Sabtu itu juga ada supervisi KPK, termasuk di dalam rilis pertama di Polda Metro Jaya terkait dengan kegiatan penggeledahan itu juga ada supervisi KPK. Ini terus akan kita pantau. Nah, selanjutnya bagaimana proses penyidikan yang ada di Kejaksaan Agung? Ya kita harap, kita dorong itu sinergi. Karena sama-sama di dalam sistem peradilan pidana terpadu, yang penting itu diawasi. Nah, di sini peran KPK bisa mengawasi karena memiliki tugas supervisi. Itu, Mbak Tasha. Oke, baik, kita harus break dulu untuk jeda azan maghrib. Pak Yusuf, Mas Kurnia ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.